02 udah kemungkinan besar pasti menang. Jadi bagaimana pendapat abang tentang hal ini? Kalau kabarnya ya kabar hatinya tidak baik-baik saja. Wes, kenapa tuh bang? Tapi Halo semuanya, kembali lagi bersama kami International Massive Education IME, di mana kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat penting dan sangat panas akhir-akhir ini. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, tentunya sangat kece. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Andre. Selamat siang Bang, terima selamat kasih siang, kesempatan. Irwan. Nah, Bang Andre ini adalah salah satu dosen tetap di Prodi HIUK, dan fokus kajian dari Bang Andre sendiri adalah ekonomi di Eropa. Baik Bang, gimana kabarnya akhir-akhir ini, apalagi beberapa hari yang lalu kita telah selesai melaksanakan pemilu. Dari hasil yang kita tahu, 02 udah kemungkinan besar pasti menang. Jadi bagaimana pendapat abang tentang hal ini? Kalau kabarnya ya kabar hatinya tidak baik-baik saja. Wes, kenapa tuh Bang? Kalau kabar pikirannya ya harus menerima bahwa hati harus dikondisikan untuk menjadi lebih baik. Asik. Karena melihat pada kontestasi pemilu dengan banyak sekali pemberitaan yang kadang-kadang perlu kita verifikasi, jadi memang mau tidak mau kita harus mencermati itu lebih bersama. Supaya jangan sampai secara hati kita dalam melihat pemberitaan, kejadian-kejadian menjelang pemilu dan ketika pemilu itu, dan pikiran kita bisa merasionalisasi segala macam hal yang terjadi. Jadi itu kabar hati dan kabar pikiran saya. Asik, luar biasa ya Bang. Nah Bang, jadi sesuai dari yang pertama tadi Bang, saat ini kan kita akan membahas tentang hilirisasi. Jadi hilirisasi ini akhir-akhir ini, di mana dari tahun 2020 kemarin gencar banget dilakukan oleh Indonesia. Bahkan hilirisasi ini mengganggu Uni Eropa itu sendiri. Jadi kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa di dalam bidang ekonomi ini sangat-sangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia, di mana tercatat di tahun 2020 kemarin menghasilkan 5 miliar euro atau setara dengan 85,91 triliun per tahunnya. Nah, tidak hanya dari pertumbuhan pendapatan saja, tetapi kerjasama tersebut juga meningkatkan ekspor Indonesia sebesar kurang lebih 18%. Nah, namun di satu sisi, karena Indonesia melakukan hilirisasi ini mengancam Eropa. Jadi Uni Eropa ini sendiri juga melakukan gugatan terkait hilirisasi yang dilakukan di Indonesia, di mana hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia ini di bagian pertambangan dengan mengganggu pabrik-pabrik yang terdapat di Eropa, di mana kan awalnya kita mengekspor barang-barang mentah, tapi karena kita melakukan hilirisasi, jadi kita sekarang mengirim barang-barang yang setengah jadi. Jadi istilahnya pabrik-pabrik mereka yang mengelola barang mentah tadi vakum. Nah, jadi Bang, bagaimana kita menanggapi hal ini sebagai akademisi, meskipun kita tahu pemerintah sampai saat ini masih tetap konsisten melakukan hal tersebut? Oke, thank you buat pertanyaannya. Pertanyaannya menarik begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang hilirisasi, tentu saja hilirisasi itu tidak berdiri sendiri. Dalam arti kata, program hilirisasi atau kebijakan hilirisasi itu juga melekat kebijakan pelarangan ekspor biji nikel. Itu juga melekat hal tersebut. Dan kalau kita merujuk kepada beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2009 kalau nggak salah, di masa pemerintahan SBY, Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu memang sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang menekankan adanya pelarangan pengiriman barang-barang
raw material seperti itu. Tapi kemudian keberlanjutan itu tidak dilakukan sama di kemudian hari gitu. Sampai kemudian di tahun 2020 Pak Jokowi menginisiasi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 untuk melakukan pelarangan ekspor biji nikel gitu, dan kemudian melakukan hilirisasi. Nah, ketika pelarangan itu terjadi, kemudian menimbulkan problem dalam arti kata bahwa Uni Eropa memprotes keras begitu, karena Uni Eropa tidak mendapat pasokan biji nikel lagi untuk kepentingan industri-industri di Eropa. Oleh sebab itu, kita ketahui juga bersama di tahun 2022 itu gugatan ke WTO terjadi kan. Gugatan WTO terjadi dan kemudian WTO kemudian memenangkan Uni Eropa di dalam gugatan tersebut. Dengan keterangan putusan bahwa Indonesia dinilai melanggar ketentuan dari GATT pasal 11 ayat 1, di mana setiap negara anggota dilarang untuk melakukan pembatasan dagang selain bea lainnya, tarif ataupun pajak seperti itu. Dan Indonesia dianggap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan GATT itu sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu kan kemudian yang terjadi adalah bahwa Indonesia mengambil jalan dengan naik banding. Nah, naik banding ini kemudian punya problematiknya tersendiri kayak gitu. Di dalam upaya naik banding ini ternyata sampai hari ini pun juga belum terbentuk badan bandingnya gitu. Kenapa belum terbentuk badan bandingnya tersebut? Karena Amerika Serikat belum menyetujui adanya pembentukan badan banding itu. Karena Amerika Serikat belajar dari tahun 2019 pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat melakukan veto terhadap penunjukan majelis hakim banding. Karena dianggap bahwa artifisial judisialnya itu dapat merongrong kedaulatan dari Amerika Serikat sendiri. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menginginkan adanya reformasi di dalam badan banding itu sendiri sebelum terbentuknya badan banding itu sendiri. Oleh sebab itu kita tahu emang sampai sekarang emang belum ada badan banding itu sendiri gitu dalam upaya naik banding itu sendiri gitu. Dan kalau kita pun bayangkan jika adanya terbentuknya badan banding itu sendiri, secara realistisnya butuh 6 bulan lagi kayak gitu pelaksanaan seperti itu. Ya mungkin di awal 2025 nanti gitu. Tapi nanti juga akan dilihat lagi kayak gitu. Kasus naik banding Indonesia nanti akan masuk pada antrian kasus nomor berapa di WTO seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu untuk menyelesaikan persoalan di dalam kasus gugatan dari Uni Eropa itu sendiri kayak gitu. Tapi yang bisa kita lihat di dalam posisi Indonesia adalah selama proses banding itu Indonesia itu masih bisa melakukan kebijakan pelarangan ekspor nikel kayak gitu. Karena ketika dalam proses banding kekuatan hukumnya belum mengikat, tidak mengikat kayak gitu karena ada proses banding itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat pembacaan di dalam berita itu banyak yang mengatakan bahwa Indonesia masih bisa terus melakukan proses pelarangan ekspor nikel ke luar negeri, terutama negara-negara yang memasok biji nikel dari Indonesia itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa emang problematikanya adalah adanya gugatan di WTO oleh Uni Eropa dan berseberangan dengan kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor itu sendiri gitu. Nah, problemnya adalah bahwa orang ada yang menganggap bahwa ini sebenarnya merupakan kebijakan balas dendam atau retaliasi seperti itu. Dalam arti kata sebelumnya itu terjadi dalam persoalan nikel ini itu ada kasus tentang kelapa sawit Indonesia yang ketika masuk di pasar Uni Eropa itu bermasalah karena kebijakan retunya Uni Eropa tersebut, sehingga kemudian membunuh daya saing dari kelapa sawit itu sendiri. Jadi ada beberapa yang menganggap bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel ini sebenarnya merupakan kebijakan pembalasan terhadap Uni Eropa itu sendiri segala macam. Tapi kita bisa mencermati gitu bahwa sebenarnya ini bukan kebijakan pembalasan dendam kepada Uni Eropa itu, tapi ini lebih kepada kebijakan melakukan diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan pengolahan itu barang-barang raw material tadi menjadi barang setengah jadi atau paling tidak dalam puncak ekonominya menjadi barang jadi atau siapa seperti itu. Jadi sambil menunggu naik banding kemudian ada keputusan di dalam naik banding itu sendiri gitu. Jadi
kita masih tetap bisa melakukan pelarangan ekspor dari nikel itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi Bang, meskipun Eropa telah memenangkan itu di WTO, tapi Indonesia masih bisa tetap melakukan hilirisasi karena masih dalam proses banding. Jadi di dalam proses banding tadi seperti yang saya katakan, jadi legal bindingnya itu tuh belum mengikat seperti itu. Tapi kita bisa melihat nanti, misalkan ya, ini misalkan terbentuknya badan banding gitu. Kemudian di dalam naik banding tadi, banding Indonesia ditolak gitu. Apa dampaknya buat Indonesia? Mau tidak mau, Indonesia harus membayar kompensasi terhadap Uni Eropa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, citra industri Indonesia yang menargetkan terciptanya ekosistem kendaraan listrik pada masa depan tadi itu menjadi buruk juga di mata dunia internasional. Itu menjadi problem-problem yang memang harus dipikirkan seperti itu. Jadi kadang-kadang orang memberikan solusi bahwa mungkin jalan di luar sengketa melalui WTO bisa dilakukan, seperti soal sengketa Indonesia dengan Amerika Serikat terkait tembakau diselesaikan di luar prosedural dari WTO itu sendiri gitu. Tapi harus dilihat ya gitu, posisi tawarnya Indonesia ini kuat apa tidak gitu, bargaining power Indonesia kuat apa tidak gitu. Itu yang menjadi problemnya nanti. Ya Bang. Tapi Bang, kita tahu sendiri kan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini baru sebatas pada industri yang mengelola barang setengah jadi. Tapi kita juga harus mengakui kebijakan hilirisasi yang digencarkan oleh pemerintah secara jangka pendek memang telah berdampak bagi perekonomian Republik Indonesia itu sendiri. Nah, tapi dilihat dari itu, apakah kita benar-benar memang telah siap melakukan hilirisasi ini? Mengingat teknologi yang kita miliki masih belum mumpuni sampai sekarang. Jadi mau sampai kapan kita cuma mengelola barang setengah jadi ini, Bang? Oke, sebenarnya kita bisa headline kan pada kata kuncinya tadi siap atau tidak begitu. Nah, kata siap itu punya konsekuensinya gitu. Arti kata kita harus melihat indikator suatu negara dikatakan siap atau tidak ini seperti apa gitu. Jadi indikatornya kita bisa lihat pada faktor internal yang ada di dalam Indonesia dan faktor eksternal. Dalam arti kata kondisi aktivitas pasar internasional seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan faktor internal, kita lihat dulu kemampuan dan kompetensi Indonesia sendiri sudah cukup mumpuni kah dalam melakukan program hilirisasi itu sendiri kayak gitu. Nah, bukan soal kemampuan tadi dan soal kompetensi Indonesia saja gitu, tapi soal juga kondisi-kondisi lain yang melingkupi dari kemampuan itu sendiri. Misalkan kebijakan dan regulasi seperti itu, dan juga misalkan akibat turunan dari adanya potensi kemampuan yang kalau kita katakanlah kita anggap bahwa Indonesia punya kesiapan seperti itu. Sebagai fakta kita bisa lihat ya gitu. Kemampuan Indonesia, seperti apa kemampuan Indonesia? Pertanyaannya adalah apakah sumber daya manusia Indonesia sudah mampu untuk mengelola smelter ataupun juga pengolahan hilirisasi dari nikel itu sendiri ataupun juga tambang-tambang yang lain gitu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar juga buat kita saat ini gitu. Belum lagi tadi seperti yang dikatakan soal teknologi kayak gitu. Apakah kita punya kemampuan menghasilkan inovasi teknologi yang tanpa kita harus meminta transferan teknologi dari luar gitu. Ya saat ini PT Pindad adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang memproduksi produk industrial untuk kebutuhan industrial. Nah, jadi kita bisa lihat faktor tadi sumber daya manusianya sama teknologinya gitu. Bahkan kalau kita baca pemberitaan saja, kita melihat bahwa di wilayah-wilayah tambang nikel itu sendiri, terutama di daerah Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah itu saja kayak gitu, itu banyak yang masih merasa bahwa tenaga kerja asing itu lebih banyak daripada tenaga kerja Indonesia sendiri kayak gitu. Jadi tadi kembali kemampuan kita terkait soal sumber daya manusianya, apakah emang semuanya sudah tune in untuk kemudian masuk di dalam kebijakan hilirisasi tersebut kayak gitu, dan juga teknologinya seperti itu. Nah, belum lain kita kalau menganggap misalkan Indonesia udah punya kemampuan seperti gitu,
Kalau andainya ini berandai saja, Indonesia udah punya kemampuan kompetensi seperti itu. Karena hal-hal yang melingkupi dia seperti misalkan regulasi, apakah regulasi mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi tersebut dengan aspek lain seperti keadilan ekologis dan sosial budaya di masyarakat gitu. Kalau kita menarik ke dalam paradigma SDG seperti itu, apakah sudah ada titik keseimbangan antara ketiga hal tersebut? Nah itu kan perlu peneropongan yang lebih tajam seperti itu gitu. Jadi regulasi bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, tapi juga regulasi yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang dimungkinkan oleh tadi aktivitas pertambangan hilirisasi tadi seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi pekerjaan besar seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa dari kemampuan itu, sekalipun kita katakan siap bahwa Indonesia telah siap kayak gitu, tapi akibat-akibat turunan itu juga yang menjadi perhatian buat kita kayak gitu. Kalau memang mau tarik ke konsep SDG seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat faktor eksternalnya gitu. Faktor eksternal ini terkait dengan permintaan pasokan di pasar internasional seperti itu. Kita katakanlah, anggap saja Indonesia benar-benar saking siapnya, dia kemudian memproduksi nikel secara luar biasa masifnya, ya gitu. Sampai kemudian menimbulkan oversupply kayak gitu. Sedangkan kondisi eksternal di pasar internasional itu sendiri, itu permintaan terhadap nikel terbatas kayak gitu. Artinya kan kita bisa lihat ada ketidakseimbangan di pasar internasional antara supply dan demand kayak gitu. Konsekuensinya apa? Harga anjlok, ya kan? Ya. Harganya anjlok dan itu merugikan siapa? Merugikan produsen dari nikel itu Indonesia sendiri. Kenapa merugikan? Karena biaya produksinya mahal, tapi harga di pasaran anjlok kayak gitu. Karena terjadinya oversupply gitu. Artinya adalah kita harus melihat kemampuan internal kita dengan segala kondisi yang melingkupi program hilirisasi itu, sambil bisa membaca faktor eksternal dalam arti kata bagaimana perkembangan permintaan pasar internasional terhadap pasokan dari nikel itu sendiri. Seperti itu. Jadi soal siap dan siap ditentukan dari faktor internal di dalam Indonesia, soal kemampuannya gitu, dan faktor eksternal di dalam membaca peta dari permintaan pasokan di pasar internasional. Mungkin seperti itu. Baik Bang, jadi kita harus melihat faktor kemampuan Indonesianya dulu nih. Nah Bang, tapi di sini kita juga tahu tidak sedikit pihak yang menentang atau meragukan kebijakan dari Presiden Joko Widodo ini dalam hal menerapkan hilirisasi sendiri. Ya, dimana nyatanya banyak mendapatkan antitesa di dalam negeri maupun di dalam negeri itu sendiri. Salah satunya dari ekonom senior Faisal Basri, yang dimana dia berpendapat bahwa hilirisasi ini yang dilakukan oleh Indonesia hanya menguntungkan Cina saja Bang, dan terkesan ugal-ugalan. Jadi kalau kita melihat hal ini, sebenarnya hilirisasi ini langkah yang tepat atau bukan sih Bang sebenarnya? Langkah yang tepat apa tidak? Iya Bang. Jadi saya membacanya begini, gitu. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesa. Katakanlah tesisnya adalah ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa kebijakan hilirisasi ini itu meningkatkan nilai tambah dari raw material, mendorong industri kuat untuk bisa lebih bertumbuh, pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Makanya bisa terlihat dengan data klaim-klaim bahwa sebelum adanya kebijakan hilirisasi itu, keuntungan yang didapat itu hanya sebesar 33 triliunan saja. Tapi setelah ada program atau kebijakan hilirisasi itu, keuntungan yang didapat itu 516 triliun gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa klaim yang mendukung tesis bahwa hilirisasi mendatangkan pertumbuhan itu adanya keuntungan itu sendiri. Dan itu emang kita bisa terlihat dalam data statistiknya gitu. Tapi tadi seperti yang dikatakan bahwa ada antitesa yang datang dari beberapa pengamat ekonomi seperti itu, yang melihat bahwa ternyata kebijakan hilirisasi di dalam implementasinya itu ugal-ugalan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah ugalan-ugalan apa yang dimaksudkan di dalam
antitesa yang seperti yang disampaikan tadi oleh Irwan gitu. Ya, saya membacanya adalah ugal-ugalan ini dalam arti kata regulasi yang belum jelas seperti itu. Kedua, kegiatan aktivitas dari hilirisasi ini itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Gitu. Kemudian ugalan dalam arti kata bahwa apakah kemudian kebijakan hilirisasi ini, terutama di 3 tempat yang menjadi tambang dari nikel itu sendiri, misalkan Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, meningkatkan pendapatan daerah apa tidak seperti itu. Nah, kita bisa lihat itu, persoalan itu sendiri gitu, sehingga kemudian dianggap sebagai ugal-ugalan seperti itu, tergesa-gesa seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah pemerintah mau menyelesaikan problem itu sendiri kayak gitu. Dalam arti kata, memastikan bahwa pendapatan daerah di wilayah-wilayah atau daerah-daerah tambang itu meningkat gitu. Memastikan bahwa adanya analisis dampak lingkungan di awal proses eksplorasi tambang tersebut ataupun juga kegiatan smelter yang tidak akan berdampak pada kerusakan lingkungan seperti itu. Apakah kemudian pemerintah bisa memastikan bahwa celah hukum yang diperuntukkan kepada investor-investor itu justru tidak merugikan masyarakat khalayak banyak seperti itu. Karena kita tahu bahwa di dalam pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah itu tertulis jelas bahwa segala kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu. Artinya fokusnya adalah kemakmuran rakyat ya gitu. Nah, apakah kemudian kalau kita mengatakan pertumbuhan ekonomi terjadi kayak gitu, kemudian turunan dari pertumbuhan ekonomi itu kemudian kita bisa lihat secara realita bahwa masyarakat berdampak gitu, dalam pertumbuhan ekonomi segala macam. Nah, itu yang menjadi persoalan yang ada kayak gitu. Belum lagi persoalan serapan tenaga kerja yang lebih banyak tenaga kerja asing seperti itu. Makanya sintesa sederhananya adalah bahwa sintesa ini untuk menjawab tadi perhubungan antara tesis dan antitesa tadi gitu. Bahwa hilirisasi tetap dilakukan saja gitu untuk pengoptimalan nilai tambah dari raw material tadi gitu. Tapi di satu sisi kebijakan pelarangan ekspor nikel itu bisa dievaluasi dan diganti juga dengan ekspor nikel dalam tingkatan yang terbatas seperti itu. Jadi kita tetap mengekspor nikel raw materialnya itu, tapi secara terbatas seperti itu. Nah, yang menjadi problemnya nanti, misalkan kayak gitu, kita mengambil sintesa seperti kayak gitu, hilirisasi tetap dilakukan seperti itu dengan memperhatikan tadi konsep SDGs tadi gitu, bahwa memperhatikan kelestarian lingkungan seperti gitu, sosial budaya masyarakat daerah-daerah tambang terfasilitasi mendapatkan aksesnya seperti itu, dan kita juga memastikan regulasi tidak hanya diperuntukkan kepada kepentingan investor-investor saja, tapi untuk masyarakat banyak seperti itu. Nah, kalau seandainya kita mengatakan bahwa itu dilakukan seperti itu, proses hilirisasi dengan perhatian hal tersebut, dan kemudian kita melakukan juga kegiatan mengekspor nikel tapi secara terbatas, sebenarnya fine-fine aja gitu dalam proses melaksanakan hilirisasi itu. Jadi buat saya pilihan tepat adalah sintesanya gitu, tetap optimalkan melalui kebijakan hilirisasi, tapi pelarangan ekspor nikel perlu dievaluasi ataupun juga bisa diganti bahwa tetap melakukan ekspor nikel tapi secara terbatas gitu. Tapi dari situ kita bisa melihat pertanyaan selanjutnya dari situ, karena ini berkaitan dengan hubungan relasi kita dengan dunia internasional. Katakanlah kalau kita mau kaitkan dengan Uni Eropa yang menggugat di WTO tadi seperti itu, misalkan kita melakukan ekspor nikel secara terbatas gitu. Artinya kita tidak melarang sama sekali kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita melakukan itu, apakah kemudian Uni Eropa merasa bahwa permasalahan selesai karena Indonesia tetap membuka ekspor raw materialnya ke Uni Eropa seperti itu apa tidak gitu. Tapi kita lakukan saja guesstimation, seandainya misalkan gitu kita melakukan sintesa yang seperti saya sebutkan tadi, dan ternyata kemudian
Uni Eropa masih memprotes hal tersebut. Pertanyaan adalah, apa motif dari Uni Eropa untuk masih mempermasalahkan hal tersebut? Jangan sampai Uni Eropa punya motif lain. Estimation saya adalah, mungkin saja Uni Eropa tidak senang bahwa kebijakan hilirisasi itu lebih menguntungkan Cina, seperti yang mungkin tadi disampaikan di awal tadi kayak gitu. Karena emang sangat terlihat bahwa Cina yang paling diuntungkan kayak gitu. IMF juga pernah melayangkan protes tersebut kayak gitu kepada Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa melihat gitu dugaan-dugaan kita gitu. Jika seandainya kemudian tetap dibiarkan ekspor nikel tapi dalam keterbatasan tersebut, apakah Uni Eropa selesai stop masalah di Indonesia? Kalau belum stop, berarti sangat kemungkinan ada motif lain seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Ataupun juga saking terbatasnya mungkin tidak mencukupi permintaan di Uni Eropa, mungkin bisa saja seperti itu. Jadi soalnya adalah bahwa langkah yang tepat itu perlu kita ambil sintesa, dalam arti kata kita tetap menjalankan hilirisasi, tapi kita juga harus melihat juga bahwa ada permintaan pasokan di luar tentang raw material gitu. Ya kita kirimkan saja ekspor secara terbatas seperti itu. Jadi pilihan saya pada sintesa itu. Kenapa demikian? Ya buat saya Indonesia bisa mengambil kesempatan lebih besar itu untuk mendapatkan suplai penawar yang lebih banyak dengan kualitas dan biaya yang variatif itu dari beberapa negara, jadi tidak hanya Cina saja. Kira-kira seperti itu, Firman. Baik Bang, pertumbuhan industri nikel ini juga Bang tidak akan serta-merta mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun secara keseluruhan. Di mana hilirisasi nikel ini yang saat ini dilakukan sendiri baru di sisi hulu atau belum sampai ke hilir. Jadi pertumbuhan di sektor nikel saja itu tidak akan mendongkrak ekonomi kita secara keseluruhan. Jadi Bang, bagaimana cara mengantisipasi hal ini? Melihat akhir-akhir ini kita cuma fokus dengan masalah hilirisasi. Bahkan kita tahu paslon yang memenangkan kontestasi pemilu kemarin, mereka fokusnya ke hilirisasi terus. Jadi gitu. Oke. Terkait soal itu ya, emang karena kalau kita melihat bahwa agenda politik kita belakang ini menjelang pemilu dan kemudian setelah pemilu itu selalu yang dibicarakan adalah hilirisasi. Ya. Jadi di ruang publik kita juga yang diingat atau yang didengar adalah soal hilirisasi ini seperti itu. Walaupun memang hilirisasi ini prosesnya ini sudah lama gitu, dari 2020 dengan kebijakannya Jokowi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu sendiri gitu. Ya karena agenda politik tadi lagi sehingga hilirisasi ini yang paling sering dibicarakan seperti itu. Tapi kalau kita mau memajukan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kemudian kita mau menyongsong Indonesia emas seperti itu, ya saya pikir bukan hanya soal kebijakan hilirisasi ini saja yang kemudian menjadi prioritas yang paling penting. Ya, hilirisasi pengoptimalannya untuk mendapatkan nilai tambah zero material itu bagus gitu. Tapi kita juga perlu memperhatikan juga kebijakan-kebijakan lain untuk peningkatan produk-produk lain selain pertambangan seperti itu. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, segala macam, atau juga kita mengembangkan inovasi teknologi informatika kita juga. Kalau kita emang mau masuk di dalam nuansa revolusi 5.0 seperti itu. Jadi itu beberapa hal selain hilirisasi yang harus kita perhatikan. Soal ekstensifikasi, soal intensifikasi, soal diversifikasi selain hilirisasi di dalam berbagai sektor, ya kita bisa lakukan saja gitu. Dan kalau kita memahami dalam konteks ekonomi kan ada 3 sektor. Sektor primer, soal pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Kemudian sektor sekunder, soal konstruksi, manufaktur seperti itu. Soal sektor ketiga, sektor tersier tentang jasa segala macam. Ya, saya pikir semua ini harus diperhatikan, punya fokus kepedulian sama seperti itu. Supaya kemudian segala sektor yang ada itu tuh bisa dikembangkan dan bisa membawa Indonesia di dalam
pertumbuhan lebih baik dan kemudian kita bisa menyusun Indonesia emas. Persoalan-persoalan di dalam apa, aktivitas ekonomi kita dari produksi, distribusi, konsumsi, ya itu yang perlu diperbaiki. Seperti soal tadi dikatakan perlu adanya hulurisasi baik sumber daya manusia gitu, pengembangan teknologi yang lebih mutakhir supaya kita jangan bergantung pada teknologi dari luar gitu, ataupun juga kita jangan tergantung pada transfer knowledge dari luar gitu. Jadi pengembangan iptek juga perlu dilakukan seperti itu. Jadi banyak hal yang memang kita harus lakukan begitu. Jangan sampai negara kita itu menjadi negara yang seperti disampaikan oleh Richard Aoki gitu. Di dalam konsepnya yang menyatakan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah itu bukan menjadi berkah buat negara itu, tapi bisa menjadi kutukan. Resources khusus seperti itu. Jadi tergantung bagaimana pemerintah mengambil tanggung jawab penuh mengelola segala sektor, tidak hanya hilirisasi itu sendiri, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan celah adanya ketimpangan, di mana yang lebih diprioritaskan adalah investor, sedangkan tujuan dari undang-undang tentang kemakmuran rakyat tidak terlalu diperhatikan. Jadi mungkin hal itu yang harus diperhatikan pemerintah jika memang mau menyusun Indonesia emas. Oh, baik Bang, jadi pemerintah harus memperhatikan celah-celah sekecil itu ya? Ya harus semua, dari teknis, dari gagasan pokok, dari regulasi, dari keseimbangan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya dalam konsep SDGs harus diperhatikan. Nah, jangan sampai SDGs hanya sekedar teori saja seperti itu, tapi implementasi, pencapaian targetnya, sasarannya nggak tercapai seperti itu kan, setiap tujuannya gitu. Ya baik Bang, ini yang terakhir Bang. Jadi kita sebagai akademisi, apa hal yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah agar program hilirisasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tentunya akan menguntungkan bagi Indonesia itu sendiri? Kalau posisi sebagai akademisi, yang bisa mungkin kalau saya katakan yang saya tawarkan adalah kajian riset. Akademisi harus melakukan kajian riset untuk memberikan kritikan ataupun juga memberikan rekomendasi kebijakan yang diperuntukkan kepada setiap kebijakan, tidak hanya hilirisasi, gitu. Supaya apapun kebijakan ekonomi yang mengarah kepada pertumbuhan ekonomi, mengarah kepada kemakmuran rakyat, itu bisa tercapai. Jadi kritikan misalnya secara teknis, misalnya regulasi bermasalah gitu, kurang memperhatikan keadilan ekologi sebagai lingkungan seperti itu, kurang memperhatikan relasi sosial antara masyarakat adat dengan alamnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin kritikannya kita berikan jika emang di dalam penerapan kebijakan hilirisasi atau kebijakan apapun tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi sebagai akademisi yang bisa saya tawarkan di dalam kebijakan hilirisasi untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dilakukan dari tahun 2020 mungkin adalah kajian kritis untuk memberikan rekomendasi ataupun juga kritikan terhadap proses hilirisasi. Itu bisa saja. Jadi teman-teman, berangkat dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Bang Andre tadi, kita mengetahui bahwa hilirisasi ini memiliki sisi buruk dan sisi baiknya juga. Tetapi sekarang tergantung pemerintah mau mengambil langkah yang mana. Apakah langkah yang dilakukan mereka sudah benar selama ini? Itu masih jadi pertanyaan penting, pertanyaan kita. Nah, jadi kita juga sebagai akademisi tidak boleh hanya berdiam diri saja melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kita harus melakukan riset beserta kajian-kajian sehingga kita dapat memberikan ide dan gagasan kepada pemerintah agar rencana-rencana yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi demikian saja podcast pada hari ini. Nantikan terus video-video kami selanjutnya. Salam IME.